Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Tom Swe. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kesuksesan ya dalam semua usahanya. Dan pada pertemuan kali ini saya ingin mencoba mengulas terkait perbandingan antara pilihan ternak entok jumbo kontes dengan ternak entok pedaging begitu ya. Jadi perbandingan antara entok jumbo kontes dan entok pedaging itu memang penting dipahami, apalagi jika teman-teman ingin fokus ke bisnis peternakan entok yang menguntungkan dan sesuai pasar. Berikut adalah ulasan lengkap tentang kelebihan, kekurangan, serta kesamaan dan perbedaan dalam pemeliharaan kedua jenis entok ini ya. Yang pertama adalah entok jumbo. Entok jumbo yang biasa digunakan untuk kontes gitu ya. Kelebihan yang pertama adalah harga jualnya yang tinggi, itu bisa dimanfaatkan karena harganya bisa sampai jutaan per ekor jika kualitas dan penampilan memenuhi standar begitu ya. Terus kemudian daya tarik yang unik begitu. Jadi bentuk tubuh yang besar, tampilan eksotis, kemudian sering dicari kolektor atau penghobi, itu menjadi salah satu peluang. Terus kemudian potensi genetika yang bagus, jadi bisa dijadikan indukan untuk membuat bibitan unggul begitu. Tapi untuk jenis entok ini ada kekurangannya ya, kalau saya bisa sebut, pasarnya itu terbatas. Jadi hanya untuk penghobi, mereka yang senang kontes, jadi tidak semua orang mencari entok jumbo gitu ya. Sementara lama penjualan tentu saja tidak bisa secepat dengan entok, tidak secepat entok pedaging begitu ya. Kemudian harus menunggu, harus sabar pembeli yang sesuai, karena di hobi ini bisa dikatakan tidak ada patokan harga begitu. Terus kemudian perawatannya juga tentu saja lebih ekstra ya dibandingkan entok pedaging, perlu pemeliharaan lebih teliti agar kualitas itu tetap terjamin begitu. Jadi membuat atau menciptakan entok dengan panjang 1 meter up itu juga perlu effort begitu ya. Ada pakan tambahan mungkin, terus kebersihan, terus kesehatan, itu tentu saja akan menjamin atau membuat entok kualitas kontes ini performnya lebih bagus. Nah, kemudian entok pedaging. Untuk melihat kelebihannya, entok pedaging tentu saja pasarnya lebih luas dan cepat laku begitu. Banyak dicari oleh orang untuk dikonsumsi. Kalau skala besar bisa untuk mensuplai restoran, terus kemudian pedagang daging atau konsumen rumah tangga. Terus kemudian pertumbuhannya juga bisa dikatakan lebih cepat untuk dijual. Bisa panen dalam 3 bulan minimal dengan entok superan begitu ya. Terus biaya produksinya tentu lebih terukur ya. Fokus ke daging, tidak perlu kualitas fisik yang sempurna, yang jelas bobotnya masuk begitu. Kekurangannya adalah harga jualnya tidak semahal entok jumbo. Terus kemudian nilai jual juga tergantung bobot. Jadi harus efisien dalam pakan agar tidak rugi begitu. Berkalkulasi dengan pakan. Kesamaan dalam pemeliharaan antara entok jumbo dan entok pedaging sendiri, pakan dasar sama-sama bisa diberi campuran dedak, konsentrat, jagung, sisa dapur dan lain-lainnya. Kemudian vaksinasi dan kesehatan itu sama ya untuk perlakuan keduanya. Terus kemudian lingkungan kandang tetap harus bersih, kering dan cukup luas agar tidak stres. Jadi keduanya memiliki kesamaan. Terus bagaimana pilihannya untuk keduanya? Bisa juga disiasati dengan
strategi ternak entok campur begitu ya. Kita memelihara entok pedaging, juga memelihara entok jumbo kontes. Keuntungan dan alur pemeliharaan untuk skala kecil menengah misalnya 50 ekor ini cocok untuk pemula atau peternak yang ingin diversifikasi pasar. Gambaran umum strategi campurnya itu begini. Jenis entok jumbo itu jadi estimasi modal awal sekitar 50 ekor semisal. Alur pemeliharaannya secara singkat saya bisa sebutkan bahwa usia 1-3 bulan itu fokus pembesaran atau pedaging dulu 30 ekor semisal, dijaga tetap intensif. Kemudian entok jumbo dipelihara dengan pakan premium. Jumbo tetap bisa dipelihara secara premium begitu, penggunaan pakan-pakan yang lebih baik dibandingkan entok pedaging begitu. Terus kemudian bulan ketiga itu bisa panen entok pedagingnya dulu dengan bobot sekitar 2,5-3 kg, itu sudah bisa dijual. Nah, entok jumbo tetap dibesarkan tapi belum dijual ya, tapi bisa mulai seleksi jantan betina unggul untuk dikembangbiakan. Nah, di bulan keempat sampai bulan keenam mulai ternak dari indukan jumbo itu diambil telur atau tetasannya. Nah, siklus entok pedaging bisa dimulai lagi dari hasil penjualan panen sebelumnya. Kalau bisa saya kalkulasi, estimasi keuntungan bulan ketiga ini bisa disebutkan untuk penjualan entok pedaging misalnya ya 30 ekor kali 2,5 kg atau 3 kg dengan harga minimal 45.000 per kilo, itu sudah menghasilkan 3.375.000. Itu bisa dijual di pasar atau per ekor begitu ya. Kalau dijual per ekor biasanya lebih untung ya, 100 sampai 120 itu bisa untuk pejantan, itu tentu itu akan lebih untung untuk konsumsi. Nah, di sini sisa aset itu ada semisal 20 entok jumbo yang sehat ya, potensi bisa dijual selama 6 bulan itu seharga sekitar 250.000 lah sampai 1 juta begitu ya per ekor, tergantung kualitas. Lah, keuntungan kotornya dari pedaging tadi 3.375.000, ini belum termasuk potensi jangka panjang ya dari jumbo aset hidup. Kemudian potensi jangka panjangnya, jika dari entok jumbo mulai produksi telur 10 betina bisa bertelur 15, kamu bisa menetaskan dan dijadikan bibit sendiri untuk pedaging atau jumbo baru, atau dijual bibitnya ya antara 60.000 sampai 100 lah untuk entok yang bisa 1 meter up. Kemudian keuntungan modal campuran ini, jadi kelebihannya ada cash flow yang cepat dari pedaging ya, tiap 3 bulan itu bisa jual. Terus ada aset berkembangnya dari entok jumbo, untung besar jangka panjang begitu ya kita sebutkan. Jadi resiko pasar lebih rendah karena kita punya 2 segmen begitu, konsumen umum dan kolektor atau penghobi. Kekurangan sistem campur ini, perawatan harus dipisah. Entok jumbo perlu lebih bersih dan terkontrol misalnya, butuh modal awal yang lebih besar daripada fokus satu jenis. Kalau teman-teman mau, coba saya buatkan ya jadwal harian pemeliharaannya. Jadi rincian rotasi ternak agar tiap bulan tetap ada pemasukan ini bisa diatur putaran cepat dan putaran lambat. Jadi untuk pedagingnya ini bisa dikatakan putaran cepat, kemudian untuk jumbonya ini putaran lambat begitu ya. Jadi kita bisa melayani untuk entok pedagingnya setiap bulan, bahkan setiap hari kalau memang membutuhkan bisa dijual begitu. Sementara untuk jumbonya kita santai begitu menjualnya, karena ini untuk mendapatkan untung lebih besar dengan sasaran penghobi begitu. Kalau penghobi kan tidak ada patokan harga, bisa lebih mahal dibanding entok-entok pedaging begitu. Jadi itu kelebihan dan kekurangan entok jumbo dan entok pedaging bisa dipilih. Atau kemudian mengkombinasikan keduanya dengan sistem campur ini, dengan sistem putaran lambat dan putaran cepat. Sama-sama mendapatkan keuntungan, tapi sekali lagi kuncinya adalah
semua harus dilakukan, tidak hanya wacana, ide-ide yang dimiliki teman-teman segera diaplikasikan. Kemudian ketika ada kegagalan, tentu saja itu adalah proses dan tidak perlu kemudian berhenti di tengah jalan, karena semua usaha itu tidak ada yang instan, begitu harus dilalui. Apapun itu yang dihadapi di lapangan, tentu saja itu adalah salah satu pembelajaran. Ketika ada keuntungan bisa disebut itu buah ya, buah dari usaha kita. Mungkin itu ya tips-tips hari ini. Ini hujan, kondisi kandang juga perlu harus waspada di pergantian musim ini. Kalau malam dingin, siang panas, kadang hujan seperti ini, antisipasi ternak-ternak kita, dan semoga semua peternak dalam kondisi sehat semua ya, ternaknya, dan sukses dalam usahanya. Terima kasih yang sudah subscribe, dan yang belum silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share, tekan tombol lonceng supaya dapat update video terbaru dari kami. Salam sedulur Selawase, salim dari Tom Swe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.